Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Melinda Kaulina Putri dengan NIM J1A02310009. Perkenalkan, saya Senja Ayu Selosa dengan NIM J1A02310024. Perkenalkan saya Mama Dewi Trianda Hari dengan NIM J1A02310014. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasia Maya Mau dengan NIM J1A02310015. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu wirausahawan di Lombok yang bergerak di bidang pangan. Produk yang ditawarkan berupa produk homemade. Mau tahu kelanjutannya dan produk-produk yang dijual apa aja? Yuk ikutin. Nah, sekarang kami sudah bersama narasumber kami, ada Tante Eli. Hai Tante. Halo. Tante boleh perkenalkan diri kepada kamera. Nama saya Eli, saya ibu rumah tangga. Saya berusaha di bidang kuliner, yaitu saya punya usaha catering dan saya bekerja seorang diri tanpa asisten. Terima kasih Tante atas perkenalannya. Nah, untuk mengetahui apa aja sih yang Tante Eli geluti, apa saja yang Tante Eli jual, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Tante Eli. Awal mulanya ini karena mengisi waktu kosong. Waktu itu anak-anak masih kecil, jadinya tapi waktu mereka masih kecil mereka sudah sekolah. Nah, lumayan waktu beberapa jam itu untuk digunakan untuk menerima coba-coba untuk menerima pesanan kue. Awalnya dari menerima pesanan kue. Yang memotivasi mungkin tujuan utamanya sih hanya mengisi waktu luang, tapi setelah dijalani, setelah dicoba-coba, ternyata punya konsumen yang lumayan, repeat order. Nah, hasilnya itu yang lumayan bisa buat bantu-bantu lah kayak gitu untuk bisa dapur. Saya berusaha buat satu merek dagang, merek gitu lah, merek gitu. Oh jadinya orang tahu, oh yang bikin ini, oh mereknya ini gitu. Awalnya ini yang bikin nama itu sebenarnya secara spontan aja gitu dari anak saya. Dia suka bilang dome, terus mungkin karena waktu itu dia masih kecil. Terus kita coba-coba cari apa sih artinya gitu, ternyata dom itu seperti buah begitu. Terus dia bilang ini aja bikin dom opres kayak gitu. Jadi itu pernah orang nawarin titip-titip aja, titip-titipin kuenya di sini, titipin kuenya di sini. Jadi pagi ini tante nganterin lah toko ini, tapi sistemnya titip kayak gitu. Nah cuma kan resikonya kalau nggak habis mereka kembali kayak gitu, mereka kembalikan. Itulah ada sudah yang retur itu ya kan, kita kan harusnya kasih orang yang fresh tiap hari kan, yang fresh. Jadi kalau nggak habis itu rasanya tuh gimana, sedih ya gitu. Jadinya ya sudah deh, berhenti dititip-titip. Jadinya kalau bikin itu pre-order jadinya. Jadi misalnya besok mau bikin ini, jadi postingnya di medsos gitu, jadi sistemnya pre-order. Jadi paling pun kalau bikin kan ada lebih, nah lebihnya kan masih bisa ditawarin ke orang, jadi nggak nitip, jadi meminimalis kerugian itu. Begitu di sini sempat buka, terima orang datang makan, sempat pakai pegawai sih kayak gitu, cuma kan kendalanya pegawainya nggak datang, jadinya kan susah gitu kan, nggak bisa juga kemana-mana, jadinya terikat. Itu jaga kepercayaan orang itu perlu, karena kita kan kerjanya bukan sehari dua hari, kita kan kerjanya kan jangka panjang. Jadi kepercayaan orang itu perlu, jaga kualitas juga perlu begitu. Kalau di komplain sama orang ya juga buat konfeksi ada apa yang salah kayak gitu tuh ya belajar terus sih juga mesti.
Karena kan setiap hari itu sudah ada jam-jamnya nih, jam berapa kita harus ngirim, jam berapa kita harus mulai masak, itu semua harus ada jam-jamnya. Jadi tuh kita belajar setiap hari itu sudah teratur gitu. Jam berapa kita harus siapin, jam berapa kita harus sudah selesai, jam berapa kita harus sampai ke rumahnya konsumen, kayak gitu tuh setiap hari masih sudah tepat-tepat gitu. Jadi ya jiwa kepemimpinannya disiplin sama time manajemennya harus kuat Dan bertanggung jawab semua Yang paling efektif itu kayaknya kayak jadi kan kita paling tidak kita sudah tahu nih besok itu sudah berapa gitu pesanan. Paling kalau lebih-lebihnya ya kita tinggal nawarin lagi kayak gitu ke siapa. Itu jadi meminimalis kerugian. Waktu awal-awal mungkin masih campur aduk dengan yang lain, tapi begitu pindah ke pos ini karena ngambil hukum kan kebetulan nggak cash gitu kan, jadi kita kan ngambil KPR nih. Nah jadi kan kita harus tahu sudah di satu bulannya sekian nih cicilan. Nah dari situ tuh kita sudah mulai harus nyisi-nyisikan karena setiap tanggal sekian kan akan dipotong langsung dari rekening kayak itu, jadi sudah mulai teratur. Kalau dulu masih campur-campur, sekarang sudah dipisahkan gitu. Mungkin sekian beberapa informasi yang kita dapatkan dari Tante Eli mengenai wirausaha yang dia jalankan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Tante Eli yang sudah memberikan waktunya. Sampai bertemu di Lain kesempatan. Dadah.